Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba merakit sebuah PC pada aplikasi PC Building Simulator. Ini adalah tampilan menu utama dan ada berbagai macam menu yang dapat teman-teman mainkan. Pada video kali ini, saya akan mencoba memainkan mode free build. Di sini teman-teman dapat memilih background sesuai teman-teman inginkan. Sebagai contohnya, saya memilih Overclocker UK. Setelah itu, klik accept. Saat pertama kali teman-teman bermain, di sini sudah disediakan satu buah casing CPU yang belum dirakit. Saat teman-teman akan merakit sebuah PC, teman-teman harus memiliki casing CPU terlebih dahulu. Buka casing CPU agar semuanya bisa dipasang. Buka casing depan dan casing belakang. Buka bautnya yang berwarna kuning dengan cara diklik atau ditekan. Setelah casing terbuka, teman-teman dapat membuka tempat penyimpanan PSU. Setelah terbuka, teman-teman dapat menambahkan motherboard. Di sini ada berbagai macam tipe motherboard yang dapat teman-teman gunakan. Sebagai contohnya, saya menggunakan motherboard yang pertama yaitu B450. Setelah teman-teman memilih motherboard, teman-teman klik pada CPU, lalu buka setiap baut yang terdapat dalam CPU. Setelah terpasang seperti ini, teman-teman dapat merekatkan kembalinya menggunakan baut agar motherboard tidak jatuh atau goyang. Selanjutnya, pemasangan prosesor. Sebelum memasang prosesor, teman-teman harus membuka terlebih dahulu soket prosesornya dengan cara diklik. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman dapat memilih yang sudah tersedia pada aplikasi ini. Di sini juga ada berbagai macam tipe prosesor yang dapat teman-teman mainkan. Jika ada tulisan berwarna merah, maka prosesor ini tidak support dengan motherboard yang teman-teman pilih. Maka dari itu, teman-teman hanya bisa memilih yang tidak ada tulisan berwarna merah seperti ini. Sebagai contohnya, saya memilih AMD Ryzen 5 yang tidak ada tulisan berwarna merah. Lalu pasangkan pada slot CPU. Setelah terpasang seperti ini, jangan lupa untuk mengunci soket CPU. Lalu teman-teman dapat menambahkan thermal paste dan juga CPU cooler agar suhu prosesor tetap dingin. Saat teman-teman merakit, cukup satu tetes saja thermal paste agar tidak meluber. Setelah itu teman-teman dapat memilih CPU cooling yang terdapat pada aplikasi ini. Sebagai contohnya, saya memilih Arctic Freezer 33. Lalu klik. Setelah seperti ini, teman-teman bisa ngekliknya atau bisa diputar sesuai keinginan teman-teman. Setelah CPU dan thermal paste terpasang, teman-teman dapat memasangkan RAM-nya. Pertama-tama, buka terlebih dahulu klip yang terdapat pada RAM. Setelah terbuka, teman-teman dapat memilih RAM yang sudah ada di PC Building Simulator. Di sini ada berbagai macam tipe RAM yang dapat teman-teman gunakan. Jika MHz-nya tinggi,
maka kecepatan dari RAM tersebut akan cepat. Sebagai contohnya di sini saya memilih RAM Adata yang 3000 MHz. Teman-teman hanya perlu menekan pada soket RAM saja karena klip ini akan otomatis mengunci. Setelah RAM terpasang, teman-teman dapat memasangkan VGA. Sebelum VGA dipasangkan, teman-teman harus membuka dulu slot PCI agar VGA dapat terpasangkan. Jika ini tidak terbuka, maka VGA tidak akan bisa muncul di bagian ini. Di sini juga ada berbagai macam tipe VGA card. Sebagai contohnya di sini saya akan menggunakan VGA GTX 2080 Super. Teman-teman hanya perlu menekan pada motherboard. Setelah terpasang seperti ini, jangan lupa untuk merekatkannya menggunakan baut. Setelah terpasang, teman-teman bisa menambahkan hard disk atau storage. Di sini juga ada storage atau hard disk bertipe-tipe sesuai dengan yang ada. Sebagai contohnya di sini saya menggunakan hard disk 2 TB. Pasangkan pada slot hard disk yang terdapat pada casing CPU. Setelah terpasang seperti ini, teman-teman dapat memasangkan PSU atau power supply. Di sini juga ada berbagai macam tipe power supply. Jika teman-teman baru pertama kali merakit PC, teman-teman harus mengecek dulu listrik di rumah teman-teman. Watt di sini berfungsi sebagai penanda kebutuhan listrik yang dapat PC lakukan. Jika teman-teman kurang wattnya, maka akan sering terjadi mati lampu. Selanjutnya, setelah PSU diklik, teman-teman bisa mengklik di slot PSU. Jika sudah terpasang, teman-teman bisa memasangkan semua kabel yang ada pada motherboard ke PSU dengan cara mengklik kabel. Pasangkan slot fan ke motherboard. Lalu motherboard bisa dipasangkan atau disambungkan menggunakan kabel ke PSU. Setelah itu kabel VGA kita sambungkan ke PSU. Lalu kabel hard disk kita sambungkan dengan motherboard. Jangan lupa sambungkan juga ke PSU. Kabel-kabel ini usahakan teman-teman tidak salah memasangkannya, karena jika teman-teman salah memasangkannya maka akan terjadi error. Setelah semua dipasangkan, teman-teman bisa menutup casing terlebih dahulu. Namun karena casing ini support menggunakan fan tambahan, di sini saya akan mencoba menambahkannya dengan cara membuka bagian depan dari casing ini. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman bisa menambahkan fan tambahan agar CPU tetap dingin. Pada casing ini, teman-teman hanya dapat menambahkan 2 fan ekstra tambahan. Setelah terpasang seperti ini, teman-teman dapat menutupnya kembali. Fungsi dari dust filter ini untuk meredam atau menyaring udara yang masuk atau keluar. Jangan lupa ditutup kembali. Setelah semua terpasang, tutup kembali casing depan dan belakang
menggunakan mur atau baut. Dan juga tutup kembali casing pada PSU agar PSU juga tidak goyang-goyang. Setelah semuanya terpasang dan selesai teman-teman rakit, teman-teman terlebih dahulu harus menginstal Windows atau sistem operasi. Di sini teman-teman masuk saja ke tab Tools and Software. Teman-teman dapat memilih USB drive yang terdapat pada aplikasi ini. Sebagai contohnya saya memilih yang ini. Lalu pasangkan di USB yang terdapat pada CPU. Setelah itu, teman-teman dapat memasangkan semua kabel seperti kabel keyboard ke CPU. Lalu kabel mouse ke CPU. Kabel power dan juga kabel monitor. Setelah semuanya terpasang, teman-teman bisa menekan tombol power untuk menyalakan komputer. Ini adalah penginstalan sistem operasi yang terdapat pada aplikasi PC Building Simulator. Teman-teman dapat menunggunya sebentar. Jika teman-teman muncul gambar seperti ini, maka perakitan PC telah berhasil. Sekian perakitan komputer pada aplikasi PC Building Simulator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih.